Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Astuti dari kelompok 6 dengan nomor BP 1911021026 dan rekan saya Dwi Aprilia dengan nomor BP 19022004 dan Hafisya Putra dengan nomor BP 1911021014. Nah, pada materi kali ini kami akan membahas tentang Kaizen dan standar costing. Untuk pertama, kita akan membahas tentang standar costing. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang pengertian standar costing. Untuk teman-teman ketahui, standar costing sendiri merupakan biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah kondisi ekonomi, efisien, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian, biaya yang seharusnya dikeluarkan itu artinya adalah biaya yang ditentukan di muka merupakan pedoman di dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Apabila terjadi penyimpangan, maka dianggap benar adalah biaya standar sepanjang asumsi yang mendasari penentuan tidak berubah. Penentuan biaya standar harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan rancangan produk menggunakan bahan dan proses produksi yang paling efisien. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan standar costing. Kegunaan standar costing itu sendiri yang pertama adalah alat yang penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang kedua itu memberikan pedoman bagi manajemen dalam mengendalikan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan standar costing dengan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran. Namun, pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing, keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Sebenarnya ada beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing. Nah, yang pertama yaitu tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Yang kedua, anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Yang ketiga, anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkat biaya yang harus bisa ditekankan atau dikurangi agar kinerja lebih baik. Yang keempat, anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, ADM, dan umum, sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Yang kelima, selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi atau diperiksa penyebabnya dengan teliti, sedangkan anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekan penghematan biaya dibandingkan anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis standar costing. Jenis-jenis standar costing itu sendiri terbagi atas 4. Yang pertama, standar kapasitas teoritis atau theoretical capacity standard. Nah, standar ini merupakan mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Seringkali disebut sebagai standar pada kapasitas penuh atau 100%. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin dicapai. Yang kedua, ada standar kapasitas praktis atau practical capacity standard. Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkat produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Kemudian yang ketiga, ada standar kapasitas normal atau normal capacity standard. Merupakan konsep pendekatan jangka panjang di mana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan-hambatan internal dan eksternal. Yang keempat, standar kapasitas yang diharapkan atau expected capacity standard.
merupakan pendekatan jangka pendek. Biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dihendaki. Baik, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu tentang target costing. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian target costing. Target costing atau target biaya adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Target biaya sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. Target costing itu sendiri merupakan metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing, sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum proses dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur di masa depan. Target costing digunakan selama tahap perancangan dan menuntun dalam pemilihan produk, serta proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba yang dapat diterima. Target costing juga memberikan perkiraan harga pasar produk, volume penjualan, dan tingkat fungsionalitas. Terdapat dua alasan mengapa target costing sebaiknya digunakan perusahaan di dalam situasi pasar yang sangat kompetitif. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan dan mengendalikan harga jual produknya secara sepihak. Yang kedua, sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Masuk kepada pengimplementasian target costing. Untuk mengimplementasikan metode target biaya di dalam perusahaan, ada serangkai fase-fase yang harus dilalui oleh perusahaan itu sendiri. Yang pertama adalah menentukan harga pasar. Yang kedua, menentukan laba yang diharapkan. Yang ketiga, menghitung target biaya pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Yang keempat, menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk. Nah, yang kelima adalah menggunakan perhitungan biaya Kaizen dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Baik, kita masuk ke dalam materi yang ketiga tentang konsep Kaizen costing. Nah, sebenarnya banyak tokoh-tokoh terkemuka yang menyatakan pengertian tentang Kaizen costing sendiri. Salah satunya adalah menurut Mulyadi. Pada tahun 2003, Mulyadi menyampaikan pendapat tentang Kaizen costing. Menurut dia, Kaizen costing adalah sistem akuntansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen di dalam mengelola biaya pada tahap produksi produk. Kemudian ada juga menurut Coppert pada tahun 2005. Menurut dia, Kaizen costing itu perusahaan yang menerapkan Kaizen costing dengan melakukan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan bisa disebut dengan continuous improvement. Kata improvement di sini menurut Cooper adalah pengembangan terus-menerus untuk menyempurnakan keadaan yang telah ada tanpa menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, Kaizen costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinued product. Berdasarkan paradigma continuous improvement, setiap tahun anggaran, produsen merencanakan improvement yang akan dilakukan selama tahun anggaran terhadap sistem dan proses pembuatan produk. Rencana improvement tersebut dinyatakan dalam cost reduce target yang akan dicapai dalam tahun anggaran, yang didukung dengan rencana pengurangan dan penghilangan berbagai aktivitas bukan penambahan nilai atau non-value added activities dan pemilihan dan pembagian aktivitas penambahan nilai atau value added activities. Fokus perhatian produsen diarahkan kepada cost reduce target yang merupakan selisih antara target cost dengan estimate actual cost yang diperkirakan akan terjadi selama tahun anggaran. Gambaran target. Dasar penetapan penerapan Kaizen costing. Menurut Supriyono,
2002-168, penetapan biaya Kaizen digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, aktivitas-aktivitas yang diimplementasikan pada kinerja sesungguhnya Kaizen jika terjadi perbedaan antara biaya sesungguhnya dan biaya target cukup besar setelah produk baru diproduksi selama 3 bulan. Yang kedua, aktivitas-aktivitas lainnya yang diimplementasikan secara berkesinambungan setiap periode untuk mengurangi perbedaan antara laba target dan laba taksiran, dengan demikian untuk mencapai biaya yang diperkenakan. Baik, kita masuk kepada perbedaan target costing, standar costing, dan Kaizen costing. Nah, biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas proses dan teknologi standar. Standar berperan sebagai benchmark atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Yang pertama, biaya target menunjukkan standar penggarakan pasar. Harga pasar kompetitif dikurang markup yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan. Yang kedua, biaya standar menunjukkan standar pergerakan teknis. Biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup yang diinginkan sama dengan harga pasar uang yang diinginkan. Perbedaan lain adalah kalkulasi nilai target, menunjukkan metode perancangan biaya menekankan pada pengendalian spesifikasi, rancangan, dan teknik produksi. Dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal, sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan biaya standar dan biaya Kaizen. Biaya standar itu konsep sistem pengendalian biaya, dan biaya Kaizen itu konsep sistem pengurangan biaya. Yang kedua, asumsi kondisi proses produksi sekarang itu biaya standar, sedangkan biaya Kaizen adalah asumsi perbaikan proses produk yang berkesinambungan. Yang ketiga, untuk biaya standar memenuhi standar biaya kinerja. Untuk biaya Kaizen adalah mencapai target pengurangan biaya. Yang keempat, untuk biaya standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan. Untuk biaya Kaizen, target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Biaya standar yang kelima, analisis varian biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual. Sedangkan biaya Kaizen adalah analisis variasi biaya mencakup target biaya. Yang keenam, untuk biaya standar menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi. Untuk biaya Kaizen sendiri itu menyelidiki dan menanggapi apa jumlah target Kaizen tidak tercapai.